Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Pascal Rahmadi, NIM 10, Aliana Dakamilia, NIM 11, Novi Siti Nurafriani, NIM 12, Sarah Nur Ajijah, NIM 13, dan Dandi Saragih, NIM 14. Kelompok 3 akan membahas mengenai konstitusi yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kita mesti kita jaga. Perjuangan kita sebetulnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Pro kontra amandemen Undang-Undang Dasar 1945 masih menjadi topik utama pasca pemilu 2019. MPR telah menyetujui 2 panitia ad hoc yang sejak 2018 lalu disahkan untuk tujuan tersebut. Berbagai isu yang beredar, bagian mana dari Undang-Undang Dasar 1945 itu yang akan diamandemen. Berbagai berita membicarakan konstitusi amandemen sehingga menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Konstitusi berasal dari kata constitution dalam bahasa Inggris, constitutie dalam bahasa Belanda, dan constituer dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Secara umum, konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Beberapa ahli juga mengartikan konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, menurut K.C. Weir, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Richard S. Kay, konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan massa masyarakat dengan pemerintah. Konstitualisme menciptakan situasi yang dapat memupuk rasa aman sebab adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah diharuskan lebih awal. Sedangkan menurut Herman Heller, arti konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar atau UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tapi juga sosiologis dan politis. Konstitusi pada dasarnya memiliki kedudukan yang penting bagi suatu negara. Pada hakikatnya, manusia menginginkan kehidupan yang damai, termasuk dalam kehidupan bernegara. Maka dibuat suatu hukum dasar yang berisi aturan dan ketentuan mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan suatu negara. Hal ini sangat penting karena salah satu tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan badan-badan penyelenggara negara. Walton H. Hamilton dengan paham konstitualisme dalam artikel yang ditulisnya tahun 1930 dengan judul Constitutionalism mengatakan bahwa konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Urgensi konstitusi atau undang-undang dasar dalam suatu negara sesuai dengan akar historisnya di dunia barat adalah untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Melalui konstitusi atau undang-undang dasar, suatu negara dapat diketahui bentuk kedaulatan maupun sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, negara dan konstitusi merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini yang menyebabkan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Perilaku konstitusional. Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini, penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara meliputi MPR, Presiden, Kementerian Negara, DPR, DPD, KPU, Badan Pemeriksa Keuangan, MA, MK, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga-lembaga penyelenggara negara tersebut melaksanakan tugas atau kewajibannya berdasarkan wewenang yang dimiliki berdasarkan ketetapan konstitusi lain.
MPR yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Lalu ada presiden dan kementerian negara yang tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dan DPR ada bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, membentuk undang-undang, dan membahas rancangan undang-undang bersama presiden. Serta beberapa contoh perilaku konstitusional warga negara, diantaranya itu ada mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain, mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya, tidak main hakim sendiri, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu permasalahan, mengembangkan sikap sadar dan rasional, menjalin persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan. Konstitusi di Indonesia. Pembagian dan pembatasan tugas untuk mengatur jalannya pemerintahan akan terlaksana dengan baik jika saja ada keseimbangan kekuasaan secara proporsional antara para aparatur negara. Pembagian dan pembatasan tugas ini oleh Montesquieu dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu pertama, legislatif, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, yudikatif, pemegang kekuasaan di bidang kehakiman. 3, eksekutif, pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan. Pembagian kekuasaan pemerintahan seperti didapat garis-garis dalam susunan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersumber kepada susunan ketatanegaraan Indonesia asli yang dipengaruhi besar oleh pikiran-pikiran falsafah negara Inggris, Perancis, Arab, Amerika Serikat, dan Rusia. Seperti apa perjalanan dan perubahan yang telah terjadi pada konstitusi negara ini setelah disahkannya pada 18 Agustus 1945? Undang-Undang Dasar 1945 memang mengalami pasang surut baik dalam pelaksanaannya maupun terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya antara tahun 1945 sampai 1949. Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan pada saat Indonesia baru merdeka, dan fokus pemerintahan yang baru terbentuk adalah untuk mempertahankan kemerdekaan pasca pengakuan kedaulatan di tahun 1949. Indonesia yang membentuk negara federasi memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang jauh berbeda dibanding Undang-Undang Dasar 1945. Ini dipakai untuk mengisi kekosongan dan menunggu hingga dipilihnya anggota konstituante pada pemilu 1955. Karena konstituante yang terpilih tak kunjung menghasilkan konstitusi baru, Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit 5 Juni 1959 yang salah satu isinya adalah memberlakukan kembali UUD 1945. Sayangnya, UUD 1945 yang ada belum mengatur batasan kekuasaan presiden. Akibatnya, konstitusi ini menjadi alat legitimasi kekuasaan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sekalipun Soekarno disebut tak setuju dengan usulan tersebut,
konteks batasan kekuasaan ini ada dalam pasal 7 UUD 1945. Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini kemudian sangat terasa di era Orde Baru, menggunakan pasal tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun. Dengan berpuasa, bisa dipilih lagi tanpa batasan waktu. Semuanya kemudian berubah saat kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998 dan amandemen UUD 1945. Perubahan pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, di mana ada 9 pasal yang paling signifikan. Tentu saja adalah pasal 7 yang diubah menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Juga ada perubahan terkait kewenangan presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta perubahan pada pasal 20 kekuasaan DPR membentuk undang-undang. Perubahan kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000, di mana selain ada isi pasal yang diubah, namun juga ada penambahan pasal baru, pasal 28A, dan seterusnya. Amandemen kedua ini hal yang berubah signifikan terkait syarat-syarat kewarganegaraan dan perluasan hak asasi manusia dari 3 poin menjadi 13 poin. Perubahan ketiga terjadi pada tanggal 9 November 2001, juga masih dalam nuansa penambahan pasal baru. Beberapa pasal juga ditambahkan ayat yang berbunyi, ketentuan lanjutan mengenai pasal ini diatur undang-undang. Yang signifikan adalah terkait Pilpres. Pasalnya menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden adalah orang Indonesia asli dan calon presiden dan calon wakil presiden sudah WNI sejak lahir. Perubahan keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan yang signifikan terkait status MPR serta presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Isi konstitusi umumnya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan asing ini lebih rinci diserahkan pengaturannya kepada undang-undang yang berada di bawah konstitusi, yang lebih mudah untuk dibuat, diperbaharui maupun dicabut. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yaitu: pertama, sebagai sumber hukum dalam tertib hukum merupakan perundang-undangan yang tertinggi. 2. Sebagai alat kontrol bagi hukum yang berada di bawahnya. 3. Sebagai pedoman yang memberi arah bangsa. 4. Sebagai kerangka dasar dalam pembagian dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut kelompok kami, konstitusi dalam suatu negara itu merupakan hal yang wajib dan penting, karena dengan konstitusi itu, semua kekuasaan ada bagian-bagian kuasanya dan tidak seenaknya. Dan serta mengatur jalannya pemerintahan, maka keinginan negara dapat tercapai, yaitu kehidupan yang damai, negara yang damai, dan yang teratur. Menurut pandangan kelompok kami juga tentang perubahan atau pengamandemenan UUD adalah langkah pemerintah guna memperbaiki sistem ketatanegaraan yang lebih baik dan lebih terbuka, yang menunjukkan bahwasanya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sekian
sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah edit, atau salah apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.